Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan untuk hari yang baru, napas yang masih diberikan, kekuatan yang dilimpahkan, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Pagi ini kita datang dengan hati yang penuh syukur, karena di tengah segala pergumulan, Tuhan masih membuka mata kita untuk melihat terang-Nya. Hari ini kita merenungkan satu ayat yang indah dari Mazmur 36 ayat 9. Sebuah deklarasi iman, sebuah peneguhan di tengah ketidakpastian, dan sebuah undangan untuk kembali datang kepada Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan. Mari kita membaca Mazmur 36 ayat 9. Sebab padamu ada sumber kehidupan, di dalam terangmu kami melihat terang. Sahabat terkasih, ayat ini adalah salah satu pengakuan Daud yang paling indah tentang siapa Tuhan. Ada dua kebenaran besar di dalam ayat ini. Yang pertama, padamu ada sumber kehidupan. Daud ingin menegaskan bahwa hidup bukan berasal dari kekuatan kita, bukan dari pengalaman kita, bukan dari relasi kita, bukan dari harta benda, bukan dari kesehatan fisik, tetapi dari Tuhan. Sumber kehidupan itu seperti mata air, tidak pernah habis, selalu mengalir, memberi kesegaran, dan menghidupkan kembali yang hampir mati. Bahkan ketika kita merasa kering, kosong, lelah, dan hilang arah, Tuhan tetap menjaga mata air yang tidak pernah berhenti memulihkan. Yang kedua, dalam terangmu kami melihat terang. Artinya, tanpa Tuhan kita tidak bisa melihat dengan benar. Banyak orang hidup, bergerak, dan mengambil keputusan dalam kegelapan. Ketakutan, kekhawatiran, emosi, tekanan orang lain, luka hati, atau masa lalu. Tapi Tuhan hadir sebagai terang, bukan hanya memberi terang, namun menjadi terang. Melalui terang Tuhan, kita melihat jalan yang seharusnya kita tempuh. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Kita bisa melihat hidup ini dari perspektif yang benar, yaitu perspektif Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin saat ini ada yang sedang dalam situasi seperti ini. Hati lelah, keuangan menipis, hubungan terasa berat, kesehatan naik turun, pekerjaan tidak stabil, masa depan terasa buram. Terkadang kita merasa seperti berjalan tanpa cahaya. Kita tidak tahu kemana langkah harus dibawa. Kita tidak tahu bagaimana cara keluar dari tekanan yang sedang terjadi. Kita ingin kuat, tapi tenaga habis. Kita ingin percaya, tapi iman melemah. Kita ingin tetap bersyukur, tapi hati rasanya kosong. Dan di saat seperti itu, Tuhan mengingatkan kita melalui Mazmur 36 ayat 9. Kembalilah kepadaku, akulah sumber kehidupanmu. Bukan pengalaman kita, bukan rencana kita, bukan kekuatan kita, bukan orang-orang di sekitar kita, tetapi Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang berjalan di padang gurun. Hari demi hari, ia berjalan dengan membawa beban berat di pundaknya. Pada awalnya ia kuat, ia yakin bisa. Ia percaya bahwa ia bisa menyelesaikan perjalanan itu. Tetapi hari demi hari, tubuhnya mulai melemah. Air persediaannya habis, kakinya tidak lagi sekuat dulu, pandangannya mulai kabur, ia mulai kehilangan arah. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat sebuah oase. Sebuah mata air yang jernih yang mengalir terus, tak pernah berhenti. Ia mendekat, minum, dan tiba-tiba kekuatannya pulih kembali. Begitulah gambaran hidup kita. Kadang kita memaksakan diri berjalan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Kita terus berusaha, memikirkan solusi sendiri, mencari cara sendiri, hingga akhirnya kita merasa habis. Dan Tuhan berkata, Aku adalah oasemu. Datanglah, berhentilah sebentar, isi ulang kehidupan dariku.
Sahabat terkasih, mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama, datang setiap pagi kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Seperti HP yang harus di-charge, jiwa kita pun harus diisi ulang setiap hari oleh Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memberikan terang untuk langkah-langkah kita. Bukan semua masa depan harus kelihatan. Tuhan tidak memberi lampu sorot 1 kilometer ke depan. Dia memberikan lampu kecil 1 langkah ke depan. 1 langkah cukup untuk hari ini. Yang ketiga, berhenti mencari kekuatan dari tempat yang salah. Banyak orang mencari terang dari motivasi-motivator, dari media sosial, dari video-video semangat, dari pikiran positif. Semuanya itu baik, tapi hanya Tuhan yang bisa memberi terang sejati. Sahabat terkasih, kadang Tuhan tidak menjelaskan kenapa, tapi Ia selalu menjelaskan bagaimana. Bagaimana untuk tetap bertahan, bagaimana untuk tetap percaya, bagaimana untuk tetap berjalan. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita datang dengan air mata. Mungkin malam tadi kita tidak bisa tidur. Mungkin ada pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Mungkin kita merasa Tuhan jauh. Tetapi izinkan Tuhan berkata di dalam hati kita, "Aku dekat, aku memegang tanganmu, aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri." Karena padanya ada sumber kehidupan, dan dalam terangnya, bukan terang dunia, bukan terang manusia, kita akan kembali melihat jalan keluar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami mengakui bahwa tanpa terang-Mu kami berjalan dalam kegelapan. Tuhan, pulihkan hati yang patah, kuatkan tubuh yang lelah, pulihkan jiwa yang sekarat, kembalikan sukacita yang hilang, berikan terang untuk langkah kami hari ini. Ajari kami untuk tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.